Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah biokimia. Semoga semua dalam kondisi sehat sehingga bisa menyimak video ini sampai tuntas. Nah, untuk materi kali ini kita membahas the central dogma of molecular biology. Artinya eh, ini adalah pengetahuan paling dasar ya yang diberikan di mata kuliah biokimia sebelum menginjak semester berikutnya. Di situ ada mata kuliah biologi molekuler, mungkin bioteknologi tanaman, bioteknologi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di sini diberikan di akhir perkuliahan, ya mungkin pertemuan ke-13 sampai eh, pertemuan berikutnya ya. Dan ini menjadi yang pertama terkait dengan dogma sentral. Nah, dogma sentral itu apa? Kita bisa melihat di slide berikutnya. Eh, ya, mana ya? Ya ini, jadi secara definisi dogma sentral itu adalah suatu teori yang menyatakan bahwa informasi genetik itu berjalan satu arah. Makanya di sini saya tulis dengan tanda merah one direction, itu artinya satu arah. Satu arah itu dari mana? Yang pertama dari DNA, kemudian menjadi RNA, kemudian menjadi protein, ya. Atau bisa juga dari RNA menuju protein. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarnya sangat jelas bahwa di situ ada proses-proses yang terlibat dan sebelum dirubah atau diproses menjadi RNA di sini, maka agar tetap lestari, ya, agar tetap ada di dalam sel, maka DNA mengalami yang namanya replikasi atau penggandaan atau perbanyakan. Nah, kemudian processing DNA menjadi RNA itu disebut dengan istilah transkripsi. Pada tahapan berikutnya, proses RNA untuk diproses menjadi protein itu disebut dengan istilah translasi. Jadi ini selalu ada dan saya yakin memang sudah pernah mengetahui mungkin waktu dulu di sekolah waktu di sekolah SMA ya pasti sudah disinggung terkait ini. Nah, kemudian ada istilah reverse transcription. Nah, ini tidak kita bahas secara detail di sini, tapi sebagai pengetahuan dasar saja bahwa sebenarnya dalam hal ini organisme tertentu, ini virus itu bisa merubah RNA menjadi DNA. Ya, jadi itu pengetahuan dasarnya. Kemudian apa yang terlibat dalam tiga proses ini? Ada replikasi, ada transkripsi, dan translasi. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Di sini sangat jelas contohnya ya. Yang atas itu DNA, ciri khasnya adalah untai ganda. Kemudian yang ini RNA dan yang ketiga protein. Nah ini secara skematik bagus gambarnya sudah kelihatan ya. Untuk membedakan di antara ketiganya. Dan proses replikasi atau perbanyakan penggandaan DNA ini melibatkan enzim yang namanya DNA polimerase. Nah, yang disebut dengan istilah replikasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya perubahan atau pemrosesan DNA menjadi RNA yang disebut transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase. Jadi jelas di sini ketika produknya DNA, bunyinya DNA polimerase. Kalau produknya RNA, bunyinya RNA polimerase. Ini dua enzim yang berbeda. Nah, kemudian proses translasi di sini bagaimana RNA itu diubah menjadi protein. Lebih spesifik di sini mRNA, jadi messenger RNA dirubah menjadi protein. Ini melibatkan organel yang ada di dalam sel yaitu ribosom. Ya, kita pahami ribosom itu ada dua, ada yang bebas dan ada yang nempel ke retikulum endoplasma. Ya. Nah, enzim yang terlibat di sini sangat banyak. Dan kita mungkin di pertemuan berikutnya bisa dibahas terkait bagaimana kompleksnya enzim yang terlibat dalam pembentukan protein.
Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita pahami bahwa ada perbedaan antara apa namanya penampakan ya dari DNA yang ada di organisme prokariot, dalam hal ini dicontohkan bakteri ya, atau dan organisme eukariot. Nah, pembedanya apa? Kita lihat di sini dulu untuk prokariot. Bisa kita lihat di sini bahwa namanya prokariot itu single cell. Di sini yang namanya DNA itu lepas saja. Maksud saya tidak berada di suatu tempat tertentu di sini ya. Jadi bebas di dalam sitosul atau sitoplasmanya. Kemudian pemrosesannya, keterlibatan mRNA di sini atau pemrosesan ya di tempat yang sama, artinya di sitoplasma sampai itu menjadi protein. Ya seperti itu. Nah, berbeda dengan eukariot. Ini kita paham pembedanya adalah bahwa eukariot itu punya yang namanya apa namanya nukleus yang punya membran nukleus. Dan disinilah tempat adanya DNA atau materi genetik. Makanya gambarnya kan kita bisa lihat yang atas ini, yang di luar elips atau kotak elips ini kan sitoplasma ya. Kemudian yang di warna ungu ini itu adalah DNA yang ada di nukleus. Jadi yang ini ada di nukleus. Nah, prosesnya itu untuk ya diproses menjadi mRNA maka melibatkan yang namanya proses pre-mRNA. Nanti di slide berikutnya ada penjelasan lebih detail. Nah, ini terjadi di dalam nukleus. Kemudian setelah diproses menjadi mRNA yang mature itu sudah siap dan matang ya. Ini baru dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma. Nah, disinilah terjadi pemrosesan mRNA itu menjadi protein yang di apa lokasi prosesnya itu di ribosom. Jadi perbedaannya sangat jelas di sini. Ya, pembeda utama dan pertama itu memang kalau di eukariot ada yang namanya membran nukleus. Ya, ini pembedanya. Oke, mungkin kita lihat saja di slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke struktur gen. Nah, kalau struktur gen eh, seperti sebelumnya bahwa di organisme eukariot jauh lebih kompleks daripada organisme prokariotnya. Kita bisa lihat di sini. Yang atas ini ya, ya gambar kiri prokariot gen itu bagaimana. Di sini jelas di sini. Langsung di bagian depan ada regulatory region untuk transkripsi atau mengawali transkripsi dan di bagian tengah ada yang namanya coding region. Nah, setelah coding region bagian belakang ada termination. Ya. Jadi yang awal memulai, kemudian yang tengah diproses, dan yang paling belakang ini di stop atau pengakhiran transkripsi. Nah, sangat sederhana sebetulnya. Beda dengan yang namanya eukariot gene. Nah, kalau gen yang ada di organisme eukariot, di situ ada yang namanya intron. Ya, jadi jangan kaget kalau kita misalnya mencari sekuen dari bakteri, gitu. Itu tidak ada intron. Ya memang seperti itu strukturnya pada prokariot. Beda dengan eukariot. Misalnya di tanaman apa gitu ya, tanaman mangga, kedelai, padi, jagung, atau hewan ayam, gitu. Kemudian hewan yang lain, sapi, dan seterusnya itu ada intern pasti ya struktur gennya. Nah, inilah tadi yang dimaksud dengan istilah processing di situ pre-mRNA. Jadi proses penghilangan intron. Nah, ini nanti di bagian kanan kan akan sangat jelas. Nah, messenger RNA itu apa? Messenger RNA itu yang intronnya sudah dihilangkan. Ya. Tapi untuk regulatory region itu sama dengan eh, yang ada di prokariot kan sama persis. Nah, gitu ya. Transcription termination signal juga sama. Yang beda di bagian tengah ini. Ya, ada intron dan intron ini karena non-coding sifatnya atau tidak mengkode apapun maka perlu dilakukan splicing atau penghilangan. Makanya kita sebut di sini
dalam satu kalimat yang bisa menggambarkan bahwa struktur gen pada eukariot bisa kompleks, bahkan mungkin sangat kompleks seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini yang bagian kanan ini adalah salah satu contoh proses pada apa namanya organisme eukariot. Prosesnya mulai dari mana? Mulai dari transkripsi, kita bisa lihat di sini ya ada yang namanya pre-mRNA. Jadi transkripnya itu tidak langsung ya, harus ada pre-mRNA karena di sini ada apa namanya istilahnya penghilangan yang namanya intron. Jadi intronnya dihilangkan, yang warna orange, ya. Eksonnya kan yang merah ini, yang orange ini dihilangkan, eksonnya yang hijau. Ya, jadi seperti itu. Nah ini dua gen ya, ada gen A, ada gen B. Nah kemudian setelah dihilangkan intronnya dengan atau dikenal dengan istilah splicing, maka yang persis hanya ada ekson saja. Nah inilah yang disebut dengan mRNA. Ya. Setelah itu baru ditranslate menjadi protein. Ya, menjadi protein A, menjadi protein B di sini. Jadi prosesnya seperti itu. Yang bawah juga sebenarnya sama ya, hanya eh, membantu untuk penjelasan saja. Jadi setelah splicing intronnya ini ya dibuang. Ya, seperti itu. Dan ini prosesnya eh, sudah eh, apa namanya menjadi hal yang disepakati dan berdasarkan fakta ya memang itu yang terjadi. Dan satu hal lagi yang membedakan ya, antara gen di prokariot dan eukariot adalah di bagian belakang atau bagian apa UTR tri frame tri aksen UTR region ini adanya poli A. Jadi adenin, 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 adenin ini banyak ya, dan itu menjadi ciri khas mRNA yang ada di eukariot. Ya, jadi itu yang penting ya, harus dipahami. Coba kita cek. Nah, ini mungkin slide ketiga ya. Sebentar. Oh ya, masih ada beberapa slide. Nah, ini bagaimana sebenarnya proses yang terlibat atau enzim-enzim yang terlibat di dalam proses eh, replikasi ya. Jadi bisa kita lihat di sini prosesnya. Dan yang bagian kanan ini adalah enzim-enzim penting, mulai dari topoisomerase, DNA helikase, RNA primase, DNA primase, DNA polimerase, DNA ligase, dan seterusnya. Ya. Kita fokus di proses perbanyakan DNA ya, proses replikasi. Bagaimana itu terjadi? Kita bisa lihat di slide ini. Yang pertama kita pahami kan DNA itu pasti double helix. Ya, pasti double helix, melingkar helix seperti itu ya ini gambarnya, dan itu yang sudah dikenalkan oleh Watson Crick di apa namanya di jurnalnya ya, tahun 50-an atau tahun 60-an di jurnal Science kalau tidak salah ya. Hmm. Dengan melihat skema yang ada di sini, kita sebenarnya sudah bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing enzim yang ada di kanan ini. Contohnya apa? Topoisomerase. Fungsinya apa? Membuat double helix itu tidak berpilin ya, jadi lurus. Nah, untuk apa? Agar proses pembukaan apa namanya strand yang double strand ini lebih mudah dilakukan oleh yang namanya apa? Yang biru ini apa? Enzim helikase. Kan seperti itu ya. Jadi ini yang penting dan perlu dipahami. Nah, kemudian eh, tahapan berikutnya bagaimana? Nah, tahapan berikutnya kita bicara di leading strand dulu ya. Kita bicara di leading strand dulu. Ini langsung prosesnya ya. Jadi di leading strand itu yang bergerak setelah helikase itu langsung di sini karena ini menjadi single strand, nah perlu ditambahi pasangannya di sini. Nah, yang bertugas di sini adalah DNA polimerase. Adalah enzim yang berperan atau berfungsi untuk memperbanyak DNA. Nah, setelah ini ketemu dengan pasangannya, maka dia akan kembali ya membentuk yang namanya double helix seperti semula ya seperti itu. Nah, kita juga mengenal yang namanya lagging strand. Yang ya, lagging strand ini pastilah kita paham dengan istilah Okazaki fragment.
Nah, beda dengan yang tadi, yang terlibat, enzim yang terlibat jauh lebih banyak. Ya, ada beberapa. Misalnya DNA primase. Nah, ini kan yang mengawali reaksi. Ya. Kemudian ada DNA ligase. Jadi ini mengawali reaksinya. Kemudian DNA ligase ini, ya, karena ini muncul okazaki fragmen, maka yang bertugas untuk menyambungkan fragmen itu adalah DNA ligase. Nah, kemudian ada DNA polimerase yang fungsinya sama seperti yang tadi. Dan terbentuklah double helix lagi. Ya, jadi itu fungsinya masing-masing enzim. Istilah-istilah sederhana saja kita gunakan, misalnya DNA primase untuk mengawali reaksi gitu aja ya. Kemudian DNA ligase untuk menyambung fragmen DNA gitu. Jadi sehingga lebih mudah diingat. Nah, kalau ingin lebih jelasnya, silahkan ini barcode di bagian kanan bawah apa namanya eh, digunakan ya. Bisa ketemu nanti videonya di YouTube ya. Pakai Google Lens itu bisa. Saya sudah mencoba dan tidak ada masalah gitu ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, tadi itu ya, tadi itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi di dalam organisme, di dalam makhluk hidup, real makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kita di laboratorium? Ya, ini makanya di sini kita bisa melihat biological information flow, bisa kita lihat di sini. Ya, berbasis apa? Berbasis perbandingan. Artinya antara real yang ada di dalam tubuh organisme dengan yang ada di laboratorium. Kita bisa lihat di sini mulai dari DNA, kemudian menjadi RNA, menjadi protein. Ya, jadi ini kan yang apa namanya, yang biru ini kan umum ya, DNA, RNA, protein, dogma sentral sebenarnya. Ya. Namun demikian, kita kan bisa memanfaatkan kemampuan akal kita ya untuk istilahnya itu menggunakan ya eh, atau menirulah proses-proses yang ada di dalam organisme. Makanya, contoh ini yang paling gampang ya. Ada ini laboratorium only. Nah, dari DNA menjadi protein. Ya, dari DNA menjadi protein. Itu kan sebenarnya eh, tidak mungkin kalau di tubuh organisme hidup karena harus dirubah ke RNA dulu. Tetapi di dalam laboratorium kita bisa gunakan itu. Ya, ya tentu saja dengan proses yang sesuai prosedur ya seperti itu. Oke, nah ini agak panjang ceritanya kalau DNA ke protein. Kita bicara yang simpel dulu saja, yaitu yang bagaimana kita meniru proses replikasi, ya, perbanyakan DNA, penggandaan DNA. Ya ini yang biru ini, ya ini yang ada di organisme hidup. Kemudian kita eh, meniru di laboratorium. Nah, kita mengenal dengan istilah atau apa pemanfaatan mesin yang dikenal dengan istilah PCR atau PCR. Ya. Ini singkatan dari polymerase chain reaction. Ingat, tadi yang untuk memperbanyak DNA kan namanya DNA polimerase. Makanya mesin ini meniru istilah itu. Ada polimerase kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita eh, harus mempunyai bahan-bahan yang diperlukan, ya. Dan tentu saja kita melibatkan yang namanya mesin PCR ini. Ya, mesin ini ditemukan oleh Gary Mullis, ya. Saya lupa ini ya apa ilmuwan dari mana, tapi yang jelas ya, setelah penemuan mesin ini perkembangan di bidang bioteknologi itu sangat cepat, ya. Seperti itu. Nah, bahan yang diperlukan apa saja untuk amplifikasi, ya. Jadi istilahnya itu penggandaan atau amplifikasi. Yang diperlukan adalah yang pertama ya primer. Ya, tadi ingat kita paham ada istilah primase, ya. Nah, kalau di sini di lab kita bilangnya pasangan primer gitu ya. Makanya di sini ditulis primers, ada S-nya di situ. Sehingga lebih dari satu. Kemudian artinya dua pasang gitu ya. Eh, sepasang ya sepasang atau terdiri dari dua yaitu
primer forward dan primer reverse. Nah, kemudian ada DNTP, ada DNA polimerase, ini enzim, kemudian ada DNA template, dan ada buffer. Nah, prosesnya dari mana? Denaturasi. Nah, ini mirip dengan proses yang ada di dalam tubuh organisme. Artinya apa? Kan dibuka dulu. Ya, seperti yang dilakukan apa tadi? Eh, helikase ya kalau tidak salah. Ya, yang dilakukan helikase dan seterusnya sampai berjuta-juta ya dan selama beberapa siklus ya seperti itu. Di slide terakhir kita bisa lihat contohnya ya. Ini kan sudah saya jelaskan ya barusan. Komponen untuk PCR itu yang pertama target DNA, pair of primers, pasangan primer, forward reverse, kemudian DNTP atau nukleotida trifosfat sebenarnya ini. Dan kita paham nukleotida itu kan ada 4 untuk DNA. ATGC, ya adenin, timin, guanin, sitosin, ya seperti itu. Jadi ini DNTPS ini ya, itu terdiri dari 4 itu. Dalam larutan tersebut sudah ada 4 nukleotida itu. Nah, kemudian DNA polimerase, di sini ada istilah thermostable karena enzim ini memang diisolasi dari bakteri yang tahan panas. Nah, ya, ini yang untuk memperbanyak DNA-nya. Ya, tadi kan ada di gambar sebelumnya. Nah, kemudian ion sebagai cofaktor. Nah, ini sudah ada di buffernya ya, sebagai cofaktor enzim. Dan yang terakhir adalah buffer solution. Ingat, buffer sangat penting karena ini yang menjaga pH tetap stabil. Sehingga reaksi berjalan dengan sempurna. Ya, karena apa? Semua reaksi enzimatis itu perlu lingkungan yang cocok atau sesuai. Ya, nah, bagaimana kondisi di dalam mesin PCR? Nah, kita pakai ini. Ya, ada step 1 denaturasi, step 2 amplifikasi atau perbanyakan, dan disinilah siklus-siklus itu terjadi. Bisa 30, bisa 35, dan seterusnya. Ya, sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah, eh, oh ya, amplifikasi terdiri dari denaturasi, kemudian eh, mungkin saya ulang ya. Untuk yang ini itu predenaturasi. Ya, predenaturasi, kemudian ini amplifikasi yang terdiri dari denaturasi, kemudian eh, annealing atau penempelan primer. Nah, kemudian di sini extension atau pemanjangan. Ya, disinilah terjadi yang namanya penggandaan itu. Ya, di proses step nomor 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah eh, final extension. Ya, seperti itu. Nah, disinilah reaksi itu akan berakhir dan bisa disimpan di 4 derajat. Nah, ketika PCR itu berhasil, maka kita akan pasti dengan jelas melihat band yang muncul. Ya, ini saya beri contoh ya. Ya, contoh saja. Kita pakai pasangan primer METG. Ya, METG ini contoh apa namanya organisme atau sampelnya adalah anggrek di ukuran berapa? Ya kira-kira 450 lah atau 470 ya seperti itu. Nah, ini marker ini digunakan untuk mempermudah kita ya melihat ukuran produk PCR kita ya. Kemudian 34 ada primernya RBCL, sampelnya anggrek. Ukurannya kira-kira 600 ya. Kan kita bisa hitung 500, 600, 700, 800, 900, 1000 kan gitu ya. Nah, yang terakhir contohnya RBCL pada paku. Mirip ya, tidak ada perbedaan, mungkin hanya sedikit saja perbedaan. Jadi, karena primer yang digunakan ini adalah primer untuk barcoding, nah, salah satu ciri khas barcoding itu kan primer bisa digunakan untuk spesies apapun ya. Dan ukurannya ada kadang sedikit perbedaan. Ini kan RBCL primernya sama, tapi ketika spesiesnya beda, maka bisa jadi ada sedikit perbedaan karena memang sekuens antara organisme tanaman itu eh, tidak sama ya. Jadi bisa 600, bisa 500 dan seterusnya. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Oke, mungkin itu jadi info lebih lanjut mungkin ya kita bisa masuk di apa namanya?
semester berikutnya. Maksud saya di biologi molekuler. Ini hanya gambaran saja dan di apa namanya di praktikum juga sudah mulai dikenalkan ya terkait dengan apa namanya eh, analisis DNA. Ya di situ pakai memang belum sampai di PCR tapi sudah sampai tahap pengukuran konsentrasi dan kemurnian. Yang itu merupakan apa salah satu yang harus dipenuhi ketika kita ingin menggunakan apa namanya DNA itu sebagai target atau template ya atau cetakan dalam suatu reaksi PCR. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada teka-teki, silahkan dijawab ya. Siapa tahu ini nanti akan diujikan ya di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin itu dari saya. Eh, Video ini bisa diulang-ulang ya kalau memang masih kurang memahami bisa diputar berkali-kali. Baik, mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.